Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Kita persiapkan hati kita. Kita berdoa saat teduh. Amin. Kita angkat pujian. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Takkan
kekurangan, lindungi diriku jauh dari kesusahan. Dia yang bimbing hidupku ke padang rumput yang hijau dengan dengarkanlah hukum Tuhan dari titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunnya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan Allah untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel minggu kita pada saat ini yang tertulis di Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat 52. Kita baca secara responsori. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Sehabis hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Sampai di situ firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Dari Tuhanku menyinariku, tidak akan ku lupakan. Aku membimbingmu, aku membimbingmu, tidak akan ku lupakan.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Jambi 1, Minggu 19 September 2021, Minggu ke-16 Hadis. Tema: hidup dalam kehidupan Tuhan. Ayat-ayat yang dibaca dalam minggu ini adalah harus untuk pertanyaan dan hari itu yang akan dapat kita lihat di Warta Jemaat. Jadwal ibadah itu gereja HKBP Jambi 1 sesuai dengan hasil keputusan Sinode Pada HKBP Jambi 1 pada hari Kamis tanggal 16 September 2021. Ibadah minggu di gereja HKBP Jambi 1 mulai pada minggu ke-1 bulan Oktober 2021 tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan minggu ke-1 bulan November 2021 tanggal 7 November 2021. Jadwal waktu ibadah minggu dan masing-masing week akan berubah pada setiap hari minggu. Jadwal waktu ibadah minggu tersebut akan diinformasikan melalui Warta Jemaat pada hari-hari minggu yang akan datang. Hal ini sesuai dengan program Kuliah HKBP Jambi 1 mengadakan pesta puncak Bertilon pada hari Minggu tanggal 14 November 2021. 2. Melewati ibadah minggu sebelum pesta puncak Bertilon. Sesuai dengan hasil keputusan Sinode Pada HKBP Jambi 1 pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 mulai hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 kita akan mengadakan lelang dalam bentuk makanan atau minuman ataupun dalam bentuk benda di setiap ibadah minggu yang dilaksanakan oleh masing-masing web sebelum gereja kita HKBP Jambi 1 melaksanakan pesta puncak Bertilon. Jemaat HKBP Jambi 1 yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan rencana gereja seperti bunyi Warta Jemaat yang telah kita dengar tadi, gereja kita akan mengadakan pesta Bertilon pada hari Minggu 14 November 2021 yang akan datang. Sebelum acara puncak pesta Bertilon seperti tahun lalu, kita mengadakan lelang setiap minggu dari masing-masing web. Sesuai dengan hal tersebut, pada tahun ini kita juga tetap mengadakan pesta Bertilon seperti tahun kemarin. Kita menyadari bahwa pergumulan yang dihadapi oleh jemaat kita HKBP Jambi 1 ini oleh karena pandemi COVID-19, banyak jemaat yang sakit dan semakin miskin dan menderita oleh karena ditinggal mati oleh orang yang dikasihi, yang rugi dalam usaha, yang berimbas PHK dan yang lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu. Begitu pahitnya kehidupan di masa pandemi 19 ini yang tidak kita ketahui kapan berakhir. Pergumulan tersebut bukan hanya terdampak pada kehidupan sehari-hari, tetapi juga berdampak pada gereja. Jika kita perhatikan dalam peribadahan setiap itu, kita belum bisa beribadah seperti biasa.
hari ini. Walaupun demikian, banyak pergumulan yang kita hadapi di tengah gereja dan kehidupan kita sehari-hari, kita tidak dapat memungkiri perbuatan dan kasih Tuhan. Banyak juga berkat yang kita terima dari Tuhan yang menguatkan kita sampai saat ini. Sebagai jalan untuk mensyukuri pembukaan dan perjalanan kita melewati masa pandemi COVID ini, gereja kita akan mengadakan pesta Kotilo. Pada saat pesta Kotilo yang kita rencanakan, kita membawa sebagai persembahan mengucap syukur kepada Tuhan karena Dialah yang terlebih dahulu memberi segala sesuatu dalam hidup kita. Marilah kita memakai kesempatan dalam pesta Kotilo sebagai respon dan jawaban atas pemberian Tuhan yang memberi panas, hari dan hujan pada waktunya, seperti buku Nyanyian nomor 373 ayat 1. Manusia berusaha dan menabur ini berhasil atau tidak, Tuhan yang memberi. Air hujan, panas, hari dan musim bumi beri, semuanya dibutuhkan Sang Bapa. Marilah kita meyakini firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu kitab-kitab langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpahan? Marilah kita semua jemaat dan laki-laki HKBP jadi satu, menyambut dan melaksanakan pesta Kotilo dalam ketulusan dan sukacita. Akan menikah. Pemberitahuan yang pertama akan menerima keberkahan pernikahan Fernando Setiana Sihombi Eskom, putra dari Bapak Sintua Pariangan Sihombi, Ibu Tiana Maria Butaur, alamat Tanjung Pinang, Kota Jambi, Jemaat Gereja HKBP yang satu, Resort Kebun Kelapa, Wekan Pinang, dengan Hema Malini Guru Sitorus, Sarjana Farmasi, putri dari Bapak Mendes Karistus Romanus, Ibu Hede Rusina Kadiwati Guru Sebenari, alamat Jalan Sermai Ishak SMP 16 Kota Jambi, Jemaat Gereja HKBP Jambi Resort Jambi. Acara pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 di Gereja HKBP Jambi 1, masuk pukul 10. Pemberitahuan pertama akan menerima pemberkatan pernikahan Darus Sidiki, putra dari Bapak Mamukan Sidiki almarhum, Ibu Norida Ultahulun, alamat Tanjung Pinang, Kota Jambi. Jemaat Gereja HKBP Jambi 1, Resort Kebun Kelapa, Wekan Pinang, dengan Yulandari Guru Manggabean, putri dari Bapak Pindah Manggabean almarhum, Ibu Ristiana Nur Aryona, alamat Kalambabon, Kota Jambi. Jemaat Gereja HKBP Jambi Resort Jambi. Acara pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 di Gereja HKBP Jambi 1, masuk pukul 10.30. Berita dua, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 telah meninggal dunia Bapak Lasman Barat atau Ibu Samuel Ruli, umur 70 tahun, suami dari Ibu Theodora Boris Mandela atau Ibu Samuel Ruli, alamat di Lorong Purwosari DT 25 Kalibatu, Kota Jambi, Wekan 1. Acara pengukuran telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 September 2021. Toma Bapak Pendeta
menara pendeta dan PST Bumajani. Asli rohama yang roh dari selain petang aman siang pada Yesus Kristus Raja yang terbaik. Terpuji Tuhan Yesus Kristus Raja yang terbaik. Nampaknya setia mengalami kemuliaan dan disambut bunyi kepolisian dunia masyarakat bangsa dan negara. Satu-satu perdoaan asing yang masa tidur ubah jauh hadap di semua pertama di dunia. Maunya dengan mata alatnya berjalan terang ketika hadapi distrik 2 Bumajani membuka setiap tanggal 1 sama tanggal 1 September 2021 dengan mobil itu hidup melalui badannya dengan mengawali kebutuhan kita mewakili halak salah kita nagari hijau sementara di tema di batalo hagoku hago dohot berjujur jangan dirawat Yesaya 1 ayat 2 dohot sistema ketika mengalami ratohot 13 nama sigat kebutuhan jalarat keseluruhan karena mobil di masa yang COVID-19. Di bulan Februari di pembahasan pertanyaan jalan kebutuhan marketing mengatur pertanyaan Nagaria dalam memilu di satu kata asal selalu sinata akhirati naik kerja Tuhan tadi diletak hidup menerai selalu 2 silang 15 harus tidak sempurna mengalahkan permohonan hamba bintang tubuh menjamurkan asa kuning berjalan kemana diletak terlumui di masa solimago berdiri bisa manusia nah kembali berada di antara kilo ketentuan tahilala mengontak di pola lorot luas dunia nah terpapar bisa manusia sangat benar dan kosak suami di kontak di perluan siang pagi diharuskan rangkut lo inarik kopi nah kalau milion populasi mengarah di dunia robot memperayai dalam masih jaya mencapai berada di populasi di dunia di masa pandemi COVID-19. Bui banyak pagi dengan menjual di teknologi pakai bilang kondisipon akan ada surat Galatia ono ayat 2 masih memahami memosan akan nanti ima dalam mengerti pada Kristus. Kompar penampilan di sistema rakit tahun asalis kita sambut nambah lalu nang luas sendiri rata sekiranya jalan keseluruhan menempati asa tertunggu akadongan menempatkan COVID-19 macam motor asa tertunggu dalam protokol kesehatan di pertemuan nanti pada meninggal di mulut sedang ada kapan hasilnya tinggi nama lor lalu protokol pahoton lor kalipakon hampir lor kalipanyota nama simbol luas lor ini Marditi hatan maulian lima dimana atau tong masuk kasih kuliah agar ini mengerupi pemerintahan lalu mengatakan asal mula mengarahkan Yesus pandemi COVID-19 kasih kuliah KBP Distrik 2 Bumajani dan bekerjasama dengan instansi pemerintah serta vaksinasi langsung masuk sosok Gusti pada lalu dengan tugas ini KBP Distrik 2 Bumajani asa makarai foto kalau divaksinasi di kedua persidong pembicaraan nama mesoi masyarakat dengan melihatkan kita asa menjalani sidang vaksinasi katanya kema asal tahu jadi kali sudah akan kosong nama muda ulang vaksinasi dibanding data sambut angka nasional bisa kemudian akan di Distrik 2 Bumajani asal ini mengulang orang dan baru kajian
nanti disebut menjalani pendeta hari waktu berkumpul sebenar dan tangan. Keuangan Salukas 15 September 2021 67.500.675 Salukas 19 September 2021 80.496.075 Terima kasih. Tuhan warga jemaat kita pada hari ini. 1A, 1B, kita serahkan yang terbaik buat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah dalam minggu kita hari ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Pengkhotbah 10
ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang merindukan anak yang lahir di tengah-tengah keluarganya adalah anak yang bijaksana. Songon padohan ni halak Batak didok rumah ijuk maina mardopakon rumah gorga. Sai tubuh madihamu anak nabisuk dohot buru napatas maroha. Itu menunjukkan ada kerinduan bahwa setiap orang merindukan kebijaksanaan habisukun. Satu ilustrasi yang mengantar kita untuk memahami lebih dalam firman Tuhan ini, ada seorang orang tua, adong masa halak na tua-tua. Dia memiliki 3 orang anak. Sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada ketiga anaknya, bolodung mati au, bagi hamu ma horbona 10 siaida inna. Ada 19 ekor kerbaunya. Di hosya kangan satonga mada inna. Iho si pai 2 saparo pak mada. Iho si pai 3 sapar 5 mak. Pada awalnya anak-anaknya semua mengiyakan, olo bapa. Dan setelah bapaknya meninggal, orang tuanya meninggal, maka mereka membagi harta itu. Ada 19 kerbau, 10 sia horbona. Dibagi nasida mak. 10 sia satonga sian 10 sia satonga. Saparopa sian 10 sia 5,4 sekian. Sapar 5 sian 10 sia 3, sekian. Merbedai mana sida. Biasanya halak Batak molo merbagi warisan itor merbeda hidup. Ulu sahak tu na maksimatean mar perkara. Mereka berkelahi, berdebat, dan akhirnya mereka memanggil tulangnya. Somal do halak Batak kate dungadong persoalan ijo matulangna. Mari kita sama tulang inna. Ijo matulangna. Tulang naum marniang kurus ngametua pogus ay sohya di paroha bere na tulang naon. Panggil tulang, Roma tulang na. Apa persoalan? Tulang, ada 19 ekor kerbau bapak dulu. Disiakanga satu nga disipai 2, saparopa disipai 3, sapar 5. Otonai hamuin na.
Holanod horbokku hulema horbokku nasadau tuhamuinna. Gabi piga mahorbomunan waing 20 tulang. 20 satu ngasih 20 piga 10 tulang. Saparopa siat 20 sadia 5 tulang. Sapar 5 siat 20 piga 4 tulang. 10 tambah 5 tambah 4 piga 10 sia tulang. Atong sisa do pesa danai hubuam mahorbok komula museda selesai persoalan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini hanya sedikit orang yang menjadikan hikmat sebagai tujuan pendidikan. Sering hikmat itu dipandang sebagai suatu yang diinginkan namun tidak dapat dicapai. Dalam nats kita pada saat ini, di mana Amsal ditulis oleh Salomo pada saat dia masih muda, sedangkan pengkhotbah ditulis oleh Salomo setelah dia menjadi tua. Itu sebabnya di dalam kitab Amsal penuh dengan semangat. Tuhori hamu mahapistarani marguru mahamu tuporngis. Dan setelah dia tua, dia menuliskan tentang pengkhotbah. Segala sesuatu akan berakhir. Dalam pasal 10 ayat 10 sampai 15 dalam kitab pengkhotbah terlihat jelas ciri khas pengkhotbah sebagai seorang yang bijaksana. Tentu orang yang bijaksana pasti selalu didatangi oleh banyak orang. Molo adong halak Nabi suk saya didapat tokala duih untuk menanyakan sesuatu, bisa itu tentang pekerjaan, bisa itu tentang kehidupan dan tentang apapun. Dalam nats ini pengkhotbah menegaskan ada perbedaan antara orang bodoh dan orang yang berhikmat. Orang bodoh dalam hal ini bukan hanya berhubungan dengan kemampuan intelektual. Dalam bahasa Ibrani, kebodohan itu berasal dari kata hebel, yang artinya uap air, kesia-siaan, kesombongan, kekosongan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat dan pengetahuan itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh karena itu, di dalam nats ini pengkhotbah membedakan orang berhikmat dengan orang yang bodoh dalam 3 hal. Dalam 3 hal. Yang pertama, dalam hal berbuat, dalam hal bertindak. Yang kedua, dalam hal mempersiapkan diri. Dan yang ketiga, dalam hal berbicara. Orang bodoh dalam hal berbuat atau bertindak, dia mengandalkan kekuatannya, seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Memang orang bodoh diibaratkan ketika menebang kayu dengan kapak atau dengan parang atau dengan pisau, sekalipun alatnya itu tumpul, dia tetap memakainya. Dia tidak mau mengasah. Imahalak nauto. Ternyata orang bodoh itu mengandalkan kekuatan, mengeluarkan energi yang sia-sia.
dan juga waktu yang dipakainya akan menjadi sia-sia. Orang yang bodoh itu berbuat tanpa pikir panjang. Melalui ayat 10 kita melihat kebodohan dari seseorang itu yang tidak mau peduli asal ma pagogo pajolo gugu papudi uhum. Yang kedua, dalam hal mempersiapkan diri. Tadi dikatakan jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Itu menunjukkan memiliki persiapan sebelum melaksanakan tugas, sebelum melaksanakan tanggung jawab. Dalam ayat 12 diibaratkan seorang pawang dengan mantranya untuk menangkap ular. Mantra harus dibaca sebelum menangkap ular supaya tidak memagut. Jika ular sudah memagut sebelum mantra dibacakan, maka mantra itu akan sia-sia. Dalam hal ini hikmat, kebijaksanaan itu tidak terletak pada mantra itu, tetapi terletak pada persiapannya. Memang najulu saya dongdo aka mantra-mantra adongdo si jahaun misahalak pawang dang naing dohonon diterpukon asa si takup ulok kita, dang naing dohonon diterpukon asa mantra-mantra kita. Tetapi yang menjadi penekanan ayat ke-12 itu adalah bagaimana kita sebagai orang yang disebut dengan orang yang bijak memiliki persiapan. Orang yang bijak akan menyediakan payung sebelum hujan. Jika sudah kehujanan, payung itu tidak akan berguna. Anak yang pintar akan belajar sebelum menghadapi ujian. Unang atong dung ujian tinggal kelas dungi isi maibana ringgas marsiajar. Ada persiapan itu menunjukkan seseorang itu bijak atau tidak. Yang ketiga, pengkhotbah membedakan orang berhikmat dengan orang yang bodoh melalui hal berbicara. Perkataan orang yang berhikmat itu disebut dengan menarik. Sedangkan orang bodoh, perkataannya akan mencelakakan dirinya sendiri. Perkataan orang berhikmat menarik artinya perkataannya bisa membuat orang lain menghargai dan menghormatinya. Seseorang yang berhikmat ketika dia berbicara, maka lawan bicaranya akan menghargai dia, akan menghormati dia. Namun orang bodoh ketika dia berbicara, maka orang yang mendengar pembicaraannya tidak menghargai dan tidak menghormatinya, karena yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan. Orang yang berhikmat perkataannya menarik, itu artinya perkataannya penuh dengan kebaikan, perkataannya tidak menghina, perkataannya tidak mempermalukan, tidak mengecam, dan tidak menghancurkan orang lain. Perkataan orang bodoh akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri.
Orang bodoh banyak berbicara, tidak tahu dia kapan diam. Molo halak nao to saya makatai do terus dang diboto sadi hari. So orang pintar, orang bijak, dia tahu kapan dia harus berbicara, dia tahu kapan dia harus diam. Orang bodoh dalam hal berbicara, dia tidak tahu tujuan apa yang dikatakannya. Orang bodoh tidak tahu apa tujuan yang dilakukannya, sehingga dia diibaratkan seorang yang tidak tahu jalan ke kotanya sendiri. Dangi boto dalan mulak ima halak nauto. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi pesan nats ini kepada kita saat ini? Ahadona naing tonahonon nitrupukon dihita diobason. Yang pertama yang ingin ditekankan nats ini kepada kita saat ini, sesuai dengan topik minggu kita, hidup dalam didikan Tuhan. Hidup dalam didikan Tuhan. Panu mangolu di bagasan panu gunoguon ni debata. Jika dikatakan hidup dalam didikan, kita bertumbuh dan berkembang di dalam didikan. Sejak kecil kita dididik untuk bisa berjalan, dididik untuk bisa berbicara, dididik untuk bisa bertanggung jawab, dididik untuk bisa mengurus diri sendiri. Banyak didikan-didikan yang telah kita dapat, baik dari guru di sekolah, baik dari lingkungan, baik dari orang tua, dan semuanya itu didikan-didikan yang baik itu bersumber dari Tuhan. Dan saat ini juga kita dididik oleh Tuhan melalui pengalaman-pengalaman yang berharga dalam hidup kita. Saat ini kita juga sebagai anak dididik oleh Tuhan melalui orang tua kita. Saat ini juga kita dididik oleh Tuhan melalui apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu juga adalah didikan. Itu sebabnya jangan melakukan kesalahan yang sama. Karena Yesus menyebut jika orang melakukan 2 kali kesalahan yang sama, dia lebih bodoh daripada keledai. Keledai saja tidak mau jatuh 2 kali ke dalam lubang yang sama. Itu sebabnya kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan jangan terulang kembali. Hidup di dalam didikan Tuhan itu berarti memiliki semangat dan memakai hidupnya, memakai perkataannya, memakai kesempatan, memakai waktu yang sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua yang ingin dipesankan nats ini kepada kita saat ini adalah mau mendengar firman Tuhan, mau mendengar didikan Tuhan, mau mendengar pengajaran dari Tuhan melalui orang tua, melalui siapapun, dengan bijaksana. Ada 2 orang anak perempuan yang dipesankan oleh orang tuanya demikian: jika engkau mau sukses, ada 2 kunci. Ninna natorasna tuburuna naduon. Yang pertama, jangan pernah menagih hutang.
Yang kedua, jangan pernah terkena sinar matahari, maka kamu akan sukses. Inna bapakna tu dua boruna. Boruna per-tiga, pengusaha merjualan. Boru yang pertama, dia bangkrut. Memang dia melakukan pesan orang tuanya. Dia tidak menagih hutang orang lain. Bolaung nama hutang tu mana dagoli mana menagi batu purma. Dan pesan yang kedua, dipesankan orang tuanya, jangan pernah terkena matahari. Dok ke bapak unang hona mata niariau ini mana? Manang natu dia pe mana selalak martaksi. Habis mah hepeng na laho asa unang hona mata niari. Dia bangkrut, dia tidak sukses. Dan yang kedua, boruna napa dua honi sukses, berhasil. Dia juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh bapaknya, orang tuanya. Yang pertama, jangan menagih hutang. Memang dia tidak pernah menagih hutang karena tidak pernah memberikan orang lain berhutang kepadanya. Aisohya oleh mana pau takon si dia bana menagih hutang. Dan yang kedua, jangan pernah terkena sinar matahari. Dia tidak pernah kena sinar matahari karena dia pagi-pagi sudah berangkat ke tempat bekerjanya dan malam dia baru pulang dari tempat pekerjaannya. Dua orang yang berbeda hasil dari mendengarkan nasihat. Namun ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Itu ditentukan bagaimana seseorang itu bijak di dalam menerima didikan. Yang ketiga yang ingin dipesankan nats ini kepada kita adalah mau belajar. Ulu marsiajar. Yesus Kristus ketika dia masih berumur 12 tahun, dia tertinggal di bait suci seperti epistel yang kita baca tadi. Dia tertinggal di bait suci oleh orang tuanya. Dan ketika Maria dan Yusuf melihat dia sedang berbincang-bincang, dia sedang berbicara, dia sedang mendengar, dia sedang menjelaskan juga kepada imam-imam di bait suci. Di situ dapat kita melihat bahwa orang yang belajar adalah orang yang mau mendengar. Oleh sebab itu, marilah kita belajar dan terus belajar selama hidup ini. Belajar sabar, belajar memaafkan, belajar untuk berjiwa besar, belajar untuk menghargai, dan apapun yang baik, mari kita tetap belajar. Karena dengan belajar, maka hidup kita akan semakin indah dan semakin diberkati oleh Tuhan. Hiduplah dalam didikan Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas didikan yang Tuhan berikan sepanjang hidup kami sampai saat ini. Tuhan memakai pengalaman kami, Tuhan memakai orang tua kami, Tuhan memakai apapun yang terjadi dalam hidup kami untuk mendidik kami, untuk mengajari kami supaya semakin berhikmat, supaya semakin bijak di dalam menghadapi setiap persoalan yang akan kami alami. Terima kasih Tuhan, kiranya kami semakin berhikmat, di mana kami dapat menggunakan waktu, mempersiapkan diri, memiliki tanggung jawab, dan juga kami tahu kapan kami harus berbicara dan tahu kapan kami harus mendengar. Bapa Surgawi, biarlah hikmat yang dari Tuhan
hadir di dalam setiap kami, supaya melalui hikmat yang kami peroleh dari Tuhan, kami dapat menjalani hidup ini dengan penuh makna. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa buat jemaat Tuhan yang berduka oleh karena ditinggal mati orang yang dikasihinya. Kiranya Tuhan yang menghibur, kiranya Tuhan yang menguatkan, kiranya Tuhan yang memampukan mereka cepat keluar dari penderitaan, dari kedukaan, untuk menerima sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan, kiranya Tuhan yang memulihkan mereka. Kuat kuasa Tuhan yang selalu ada di dalam hati mereka, supaya setiap orang yang sakit memiliki semangat, memiliki pengharapan untuk sembuh. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa buat saudara kami yang menderita, yang di PHK, saudara kami yang saat ini menderita, yang belum mendapat pekerjaan, saudara kami saat ini yang selalu mengharapkan kehadiran seorang anak di tengah-tengah rumah tangganya. Apapun pergumulan keluarga kami saat ini, kiranya Tuhan yang memberikan solusi, kiranya Tuhan yang menjadi harapan mereka, kiranya Tuhan yang memberikan apa yang mereka butuhkan saat ini, supaya saudara-saudara kami jemaat Tuhan dapat tetap bersukacita. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang bersukacita karena ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka. Saudara-saudara kami yang saat ini beruntung, apapun sukacita jemaat Tuhan saat ini, kiranya Tuhan semakin melimpahi mereka dengan sukacita, supaya mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan, banyak dosa, banyak kesalahan yang telah kami lakukan. Ampuni kami Bapa, supaya kami layak untuk meminta di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat dunia. Tuhanmu, Kau salurkan berkat-Mu. Pakailah aku
hidup di dunia kelam, banyak sedih mengerang. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar pakai jadi terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua.